hubungan dengan Tuhan itu membangun sebuah keyakinan tersendiri dalam aspek agama bahwa kebenaran itu pasti pada akhirnya akan menang. Peperangan yang terjadi sejak 7 Oktober 2 tahun yang lalu itu hanya membuktikan satu hal, kekuatan yang dimiliki oleh Israel itu hanya sebatas klaim. Dalam aspek kemanusiaan kita tidak melihat agamanya. Ketika orang-orang Palestina itu tertindas dan terzalimi, apapun agamanya, Muslim harus bangkit memberikan pembelaan. Itu satu. Ketika di antara mereka yang terzalimi adalah orang-orang Muslim, maka Muslimin wajib menyayangi dan memberikan pembelaan. Yang dimaksudkan di dalam riwayat itu adalah kondisi Syam saat ini. Nah, peperangan ini akan terus berjalan dan Suriah yang sekarang ini itu akan jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Ya. Selamat datang Ustadz Abdullah. Terima kasih. Ada gelarnya juga Abdullah Som ya. Abdullah Som. S-O-M. Som itu keluarga sebetulnya. Oh, saya pikir sarjana olahraga. Oh, itu nama keluarga. Keluarga. Ya saya pikir tadi apa lulusan sekolah olahraga muslimin gitu kan, ada juga kan. Rupanya nama keluarga ya. Oke. Jauh-jauh ya, tadi pagi dari Bogor ke sini. Dari Bogor, betul. Ya. Itu satu perjuangan kalau dari Bogor pagi ke sini itu perjuangan, macet pasti. Kita nggak berangkat tadi juga agak oke sih, jam 10 lebih tadi. Ya, tadi memang saya doakan semua mobil yang di depan Ustadz saya tarik. Saya yakin tadi. Ya, saya yakin. Tarik supaya lancar kan. Ya, ini kok lancar pasti Pak Zulfan ini. Tapi di belakangnya habis itu macet lagi. Kita ada ilmu tarik menari juga. Iya. Dan bahayanya kalau setiap orang kena macet manggil kita nanti. Jadi pawang macet ya, bukan macet. hanya pawang hujan. Bukan pawang hujan. Ustadz Abdullah, sekali lagi selamat datang atas kehadirannya di Unpacking Indonesia. Sebenarnya kita rencanakan sudah lama ya. Tapi nampaknya Ustadz ini terlalu tawadu. Nggak takut kalau ketemu sama Pak Zulfan. Gitu. Janganlah, ketakut tuh kalau ketemu Prabowo. Enggak, bukan itu. Kalau sama Prabowo saya nggak takut. Kalau sama guru takut. Waduh, bahaya ini. Kalau sekelas Ustadz udah nganggap saya guru nih bahaya. Banyak yang mau berguru nanti. Muridnya aja kayak begini, gimana gurunya padahal. Jangan dibalik-balik Ustadz. Jangan dibalik-balik. Ustadz, ini kan tentu saya ngikutin tulisan-tulisan Ustadz ya. Dan beberapa komen di media sosial itu berkaitan dengan perkembangan Timur Tengah. Sebenarnya bukan hanya sejak 7 Oktober ketika terjadi perang Hamas dan Israel 2023, tapi sejak sebelumnya juga saya sudah mengikuti. Ya. Karena Ustadz ini kan saya tahu pasti banyak sekali informasi dari Timur Tengah, dari media-media mainstream, ya, media utama di sana. Seperti Hizbullah itu punya Al-Manar misalnya. Al-Mayadin siapa punya? Mayadin sama Mayadin. Dia bukan Hizbullah tapi ada memiliki hubungannya. Ya, Al-Mayadin. Dan banyak lagi lah. Masing-masing gerakan itu kan punya medianya ya. Dengan kemampuan bahasa Arab, bahasa Persia, bahasa Urdu ya. Saya kira
penyerapan informasi kan lengkap. Karena begini Ustaz, banyak sekali orang bicara soal Gaza, soal Timur Tengah, perang, ini kan simpang siur. Bahkan media-media utama pun di sini ada ya, bukan semua, ada 1-2 media-media kadang-kadang mengulang-ulang seolah-olah cerita itu baru. Padahal cerita lama diulang lagi. Cuman yang dulu gambarnya di awal ditaruh di akhir. Ya kan? Pembahasannya dikembangkan dengan model kebutuhan sekarang, itu cerita lama padahal. Ya. Nah, ini kan menyesatkan. Betul. Ya, menyesatkan seperti ini. Oleh karena itu kita butuh dialog langsung, ya. Apa sebenarnya yang terjadi di sana? Gitu loh. Perkembangannya seperti apa? Sehingga siapa yang ikut bermain di sana misalnya. Sampai misalnya kita lihat orang sekuat Hasad bertahun-tahun, saya kira berapa, ada 10 tahun dia bertahan. Lebih ya, 15 tahun dia bertahan. Diserang kiri kanan dengan berbagai macam, dia bisa bertahan. Tapi dalam tempo 1 hari, itu dia bisa mundur, melarikan diri. Ini ada faktor-faktor apa di sini kan gitu. Nah, saya persilakan menjelaskan Ustaz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke sini, berbicara lebih umum dulu nggak apa-apa ya? Oh nggak apa-apa, bebas. Iya. Ini forumnya Ustaz. Kita pendengar semua. Ya. Mungkin menurut saya kita perlu melihat aspek yang lebih luas berkaitan dengan sejarah perjalanan umat manusia. Jadi silakan dengan kafilah basyariyah. Peperangan antara hak dan batil, antara kebenaran dan kebatilan. Ya, semua agama, berita dari agama itu kan sama meyakini bahwa Adam adalah manusia pertama yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian ada penolakan dari bangsa jin atas keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memposisikan Adam alaihissalam sebagai khalifah di muka bumi ini. Ya. Sampai kemudian jin itu disebut iblis ya. Ya, iblis itu dari bangsa jin, dia bukan bangsa sendiri. Allah mengatakan kana minal jinni. Ya, dia dari bangsa jin, iblis itu. Membelot dari kelompok jin yang lain. Jadi banyak jin baik. Jadi bukan manusia aja membelot ya. Jin juga membelot jin ya. juga membelot. Iya. Ya. Dia menolak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, dan kemudian dia terusir. Ablas itu kan yang terlempar, terbuang. Ya, maka disebut iblis, ya, yang terbuang dari rahmat Tuhan. Nah, iblis dia ada membuat janji, kesepakatan dengan Tuhan dalam tanda petik ya, bentuk permintaan. Di mana iblis bersumpah atas nama Tuhan, fa bi'izzatika la'aghwiyannahum ajma'in. Demi keagunganmu ya Allah, aku akan sesatkan semua umat manusia ini. Ya. Nah, sampai kemudian terjadi pelanggaran dalam tanda petik juga, pertama pada Adam. Dan kemudian Adam diturunkan dari surga. Nah, surga pun memiliki banyak tafsiran, dan saya tidak ingin masuk ke dalam hal tafsir-tafsir tersebut. Diturunkan ke dunia, kemudian dia memiliki anak, terjadilah pembunuhan pertama. Ya, Habil dan Qabil. Ini peperangan hak dan batil. Di mana sumbernya? Sumbernya adalah bahwa
kekuatan setan ataupun kekuatan iblis itu dia punya kecenderungan ingin mendominasi selainnya dengan berbagai cara, dengan berbagai pola. Dia menginginkan selainnya tunduk kepadanya. Dia ingin selainnya mengakui kekuasaannya. Ya. Setan dan seluruh pasukannya memiliki kecenderungan semacam ini. Di dalam perjalanan sejarah manusia, Allah mengutus dari satu nabi ke nabi yang lain. Proses ini menjadikan peperangan antara kebenaran dan kebatilan, antara kezaliman dan keadilan itu tidak pernah berhenti sampai sekarang ini. Dan tentu saja di setiap kelompok, pada pihak yang zalim, pada pihak yang batil juga begitu, kelompok pada pihak yang hak, pada pihak yang benar, itu sama-sama mencari pendukung, sama-sama mencari pengaruh. Ya. Itu. Nah, dari sini kita berangkat bahwa ada sebuah fakta dan realitas yang ada, di mana setelah tumbangnya Utsmani, kemudian Turki Utsmani pada masa itu, dan kemudian kekuasaan itu waktu itu Perserikatan Bangsa-Bangsa Ya, Bim. ya waktu itu membagi kekuasaan untuk Inggris dan Prancis, dan melalui Inggris Yahudi itu diberikan kesempatan untuk masuk ke Palestina. Ya tentu saja ada yang kemudian mempropagandakan, mereka beralasan bahwa pada masa itu Palestina tidak ada gitu loh, karena itu adalah negara di bawah kekuasaannya Inggris atas ketetapan daripada Prancis. Tetapi penduduk asli, yaitu orang-orang Arab Palestina kan memang ada gitu ya. Negara kita sendiri ini kan negara berupa kerajaan-kerajaan tadinya ya, bukan kesatuan Indonesia, tetapi baru kemudian merupakan kesatuan Indonesia dengan tetap mengakomodir semua etnis ya, semua bangsa di dalamnya, sama dengan di sana. Nah, ini berjalan dan berkembang sampai kemudian tadi muncul sebuah keinginan pada kelompok tertentu untuk mendominasi dan menguasai selainnya. Sementara kelompok yang lain dia berusaha untuk bertahan. Ini yang terjadi antara kekuatan Israel dan Palestina, di mana Israel itu dia ingin menguasai seluruh, yang sampai sekarang ini juga tidak ada itu teritorial yang jelas itu sampai mana sih sebetulnya luasnya kawasan milik Israel. Kalau dulu kan dibagi 48 sekian itu Palestina, 50 sekian Israel. Tapi kalau sekarang kan sudah hampir 70% lebih itu kan dikuasai oleh Zionis Israel. Nah, mereka yang bersama dengan kekuatan Israel gitu ya, yang faktanya adalah yang mendominasi, gitu ya. Itu banyak beberapa negara yang punya kepentingan, yang pasti Inggris ya, kemudian Amerika, kan itu jelas clear ya, apalagi sekarang nih Trump ya, lebih-lebih lagi nih ya, lebih-lebih lagi dia secara tegas itu memberikan dukungan terhadap Zionis Israel. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bahwa penderitaan ini kan penderitaan yang berkepanjangan ya. Sudah 57 tahun ya kalau tidak salah ya. Dari 48. Dari 48 kan sekarang ini. Itu
kenapa sih mereka bisa bertahan sedemikian rupa? Khususnya waktu peristiwa September, Oktober. Oktober, ya. Itu kan begitu dahsyat, berpuluh ribu korban, ya, yang terbunuh, orang tua, laki-laki, perempuan, Bahkan cenderung dianggap anak-anak. sebagai genosida ya. Ya, gitu loh. Yang menjadi pertanyaan bagaimana mereka ini bisa, mereka tetap bertahan gitu loh. Kekuatan apa sebetulnya? Kekuatan apa? Nah inilah ketika kita berbicara dalam aspek agama, aspek keimanan, hubungan dengan Tuhan itu membangun sebuah keyakinan tersendiri dalam aspek agama. Bahwa kebenaran itu pasti pada akhirnya akan menang. Ya. Orang tidak boleh kalah dengan madlumiyah. Madlumiyah situasi terzalimi. Ya. Tidak boleh membiarkan dirinya terzalimi tanpa melakukan sebuah perlawanan. Karena itu bagian daripada kezaliman itu sendiri. Ketika orang melihatnya dari sisi berita-berita yang sampai kepada mereka melalui jalur agama, maka mereka memiliki keyakinan bahwa mereka akan terus melawan. Yeah. Ini yang pertama. Kedua, bahwa orang yang dia memiliki ikatan dengan Tuhannya, ya, dengan agamanya, pada akhirnya dia memiliki izzah, kehormatan pada dirinya. Sehingga mereka beranggapan bahwa mati itu lebih baik daripada hidup dalam kehinaan. Nah, hal-hal inilah yang kemudian menjadikan mereka bertahan sampai hari ini. Sampai detik ini. Ini sekarang mereka sedang kumpul di Teheran nih. Oh, siapa? Dari Hamas, ya, para pemimpin Hamas itu mereka datang ke Teheran, kemudian dari Houthi, Yaman, ya terkait dengan hari kemerdekaan. Oh, hari peringatan revolusi. Iya, betul sekarang ini. Ya. Ini pendahuluan dari saya mungkin seperti itu dulu, Pak Zulfan. Ya, ya. Oh, jadi dalam rangka memperingati revolusi Islam Iran, mereka berkumpul di kota Teheran. Teheran, ya, betul sekarang ini. Dan di dalam sambutan mereka memberikan pujian yang besar terhadap Iran yang memberikan dukungan kepada bangsa Palestina, rakyat Palestina sejak awal revolusi berjalan. Ya. Ya, sekarang kan kita melihat perkembangan kelompok perlawanan ya. Apakah itu Houthi, Hizbullah, atau kemudian Hamas, banyak lagi paksi-paksi yang lain ya. Ada Al-Qassam, Ya. ada Jihad Islam dan macam-macam. Ini perkembangan mereka sekarang bagaimana? Apakah mereka ini setelah perang ini mereka betul-betul tidak lagi punya kekuatan untuk melawan atau mereka semakin kuat? Ya. Peperangan yang terjadi sejak 7 Oktober 2 tahun yang lalu itu hanya membuktikan satu hal. Kekuatan yang dimiliki oleh Israel itu hanya sebatas klaim. Orang tidak membayangkan bahwa Hamas ya, itu mampu memberikan perlawanan. Ya. Perampasan itu kan yang dilakukan oleh Zionis sudah berjalan bertahun-tahun. Dan peperangan ini kan memakan waktu yang cukup lumayan panjang. Pembunuhan yang dilakukan oleh Israel ternyata tidak bisa menghentikan perlawanan daripada Hamas dan para pejuang lainnya di Palestina. Bahkan itu mengundang dukungan yang semakin kuat. Yaman, Hizbullah, Iran, Irak, di Suriah waktu itu pasukan pendukungnya itu
begitu kuat. Ya sampai pada satu posisi mau tidak mau Israel harus mendorong adanya gencatan senjata, meskipun sekarang ini mulai diingkari lagi nih gencatan senjata oleh Zionis. Kemarin baru terjadi pembunuhan terhadap wanita, ya, dan kemudian Hamas juga sudah menunda ini pembebasan, ya, dan ini sangat mungkin ya akan memicu kembali peperangan selanjutnya. Nah, posisi Hamas, Hezbollah, Yaman sampai saat ini tidak berubah dengan kekuatannya, gitu ya. Mereka masih sangat kuat, sangat solid, ya, dan mereka tidak akan berhenti untuk berjuang sehingga Israel betul-betul terusir dan Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Ya. Bagaimana Ustadz melihat begini? Israel selalu tuh berupaya membunuh pemimpin-pemimpin perlawanan ini. Misalnya Ismail Haniya, kan gitu. Lalu kita lihat lagi Said Hasan Nasrullah dari Hizbullah. Dan banyak lagi barangkali. Bahkan dulu ayahnya si siapa nih, Abdul Malik Houthi ini juga terbunuh oleh Israel, ya, Mossad, ya. Tujuannya adalah pasti untuk melemahkan gerakan ini kan, gerakan perlawanan ini. Tapi ternyata gerakan-gerakan ini tidak hanya bergantung kepada figur-figur itu. Nah, bagaimana metode yang mereka lakukan ini kok bisa bertahan tanpa walaupun figur-figur mereka sudah terbunuh? Ya itu tadi, itu yang saya katakan sejak awal, bahwa peperangan ini adalah peperangan antara hak dan batil, antara keyakinan kepada Tuhan dan penolakan terhadap Tuhan itu sendiri. Saya tidak mengatakan bahwa saya tidak meyakini ya bahwa Zionis itu, Israel saat ini adalah berbasiskan kepada agama. Menurut saya itu anti agama. Tidak ada agama dimanapun yang mengajarkan pola yang dilakukan. Bahkan Yahudi pun tidak mengajarkan itu. Yahudi tidak mengajarkan itu, dan buktinya adalah banyak sekali dari Yahudi yang melakukan penolakan terhadap apa yang dilakukan oleh Israel, oleh partainya Netanyahu dan kebijakannya. Ya, jadi ada kelompok yang dia ini betul-betul meyakini perjuangan ini bagian daripada tanggung jawab dia di hadapan Tuhan, dan dia ingin berada dalam garis keimanan dan garis kebenaran itu sendiri, sehingga setiap individu yang ada di dalam kelompok ini, mereka bergerak berdasarkan nilai gradasi kesempurnaan spiritual mereka. Gitu ya. Nah, dalam konteks ini mereka mencintai pemimpinnya, tetapi mereka tidak tergantung secara langsung kepada para pemimpinnya. Mereka bergantung kepada keyakinan mereka terhadap Tuhan dan perjuangannya. Pemimpin ini bisa berganti. Para pejuang bisa berganti, tetapi semangat keadilan dan upaya untuk kembali kepada Tuhan, ya, kepada jalan Tuhan, itu akan terus berjalan, sehingga syahidnya Said Hasan Nasrullah, Samsudin dan yang lainnya itu tidak merubah apapun. Tidak berubah apapun. Nah, bagaimana kita melihat misalnya, oke, itu satu sisi kelompok perlawanan. Kita melihat ada negara-negara Islam lain. Ini juga pernah termasuk mungkin disesali oleh Presiden kita Prabowo ya dalam satu forum mengatakan bahwa bagaimana kita ini negara-negara Islam itu tidak bisa bersatu. Misalnya kita lihat Qatar, Emirat, Bahrain, lalu Saudi Arabia, kalau Turki abu-abu nggak jelas, ya, dalam menyikapi persoalan perang Israel dan Gaza ini, Palestina, ya kan?
Nah, jadi kalau kita lihat ini kan apa yang latar belakangi? Kok mereka ini justru Cenderung mensupport membiarkan Israel, atau membiarkan mensupport bahkan ada yang support Israel. Ya, ya, Bagaimana pandangan Ustaz? ya. Eh, Islam itu agama ya, gitu ya. Berbeda dengan Muslim. Muslim itu kan individu-individu yang Menganut Islam. ya, yang mereka menisbatkan mereka pada agama tertentu. Yang dirusak itu kan bukan agamanya. Artinya adalah bahwa iblis, saya kembalikan lagi ke awal. Iblis itu berputus asa terhadap Islam itu sendiri. Ya. Dia tidak memiliki argumentasi apapun untuk ketika berbicara tentang Islam dan tidak bisa dia meruntuhkan agama ini. Tetapi muslimin ya sama. Penganutnya Sama. Bahwa iblis tidak bisa menolak Tuhan. Tapi iblis akan merusak hamba Tuhan. Ya. Negara-negara yang notabene bahwa mereka mayoritas muslim. Bahkan ada yang mengasaskan negara itu dengan asas Islam tapi tidak berjalan sesuai dengan ketentuan Islam. Itu menurut saya satu hal yang sangat memalukan memang gitu loh. Tapi itu adalah sebuah kenyataan, fakta yang sangat mungkin untuk terjadi gitu loh. Karena Islam tidak ditentukan oleh oleh sebuah negara. Islam adalah sebuah ajaran sempurna yang datang dari Tuhan, yang melalui Islam itu muncullah motivasi dan semangat positif dari para mukminin yang meyakini dan menganutnya. Tapi banyak muslimin yang rusak, oh iya. Banyak muslimin yang mereka menyeleweng, iya, tetapi itu tidak berbicara tentang Islam. Sehingga silahkan saja Anda mau mengatakan bahwa negara kami, pemerintahan kami, masyarakat kami ini asasnya Islam. Menurut saya Palestina ini menjadi barometer dan ukuran. Gitu ya. Islam itu apa? Islam itu adalah di mana Anda memiliki kepedulian terhadap sesama. Saya boleh bawa satu ayat ya. Di mana di dalam firman Allah mensifatkan nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian utusan Allah, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam dari bangsa kalian, min anfusikum kata Allah. Min anfusikum artinya adalah dari bangsa manusia. Di dalam hal ini Allah berbicara kepada umat manusia, tidak berbicara pada muslimin. Ya. Tidak berbicara pada Katolik, tidak berbicara pada Kristen, tidak, gitu loh. Berbicara kepada umat manusia. Maka istilah yang digunakan dari bangsa manusia seperti kalian secara umum. Ya. Dia memiliki sifat peduli terhadap urusan kalian. Dia tidak bisa diam kalau ada orang yang memerlukan. Dia cenderung membantu dan sebagainya. Ini secara umum. Tapi ketika berbicara sama-sama yang beriman, Allah mengatakan bil mu'minina raufur rahim. Dia sangat menyayangi orang yang beriman. Oke. Sifat daripada Islam itu adalah peduli terhadap nilai kemanusiaan. Secara umum mereka harus adil di dalam mensikapi ini. Tetapi terhadap sesama muslim, sesama mukmin mereka menyayangi. Ini ciri daripada Islam itu sendiri. Nah, sehingga Palestina itu menjadi barometer dalam hal ini. Dalam aspek kemanusiaan kita tidak melihat agamanya. Ketika orang-orang Palestina itu tertindas dan terzalimi, apapun agamanya, Muslim harus bangkit memberikan pembelaan. Itu satu.
ketika di antara mereka yang terzalimi adalah orang-orang Muslim, maka Muslimin wajib menyayangi dan memberikan pembelaan. Ini tidak terlihat. Tidak terlihat. Turki juga tidak menunjukkan hal tersebut. Silahkan saja Anda mengklaim bahwa Anda punya latar belakang Ikhwanul Muslimin dan sebagainya. Boleh saja setiap orang menyatakan itu. Saudi ya sebagai Khadimul Haramain ya silahkan saja. Tapi fakta itu berbeda. Lalu bagaimana kita melihat perkembangan Timur Tengah yang akan datang ini, khususnya dalam prospek persoalan Palestina dan Israel ini? Oke, ada beberapa doktrin ya tentang akhir perjalanan manusia. Kalau tadi kita cerita awal kan, cerita awal perang antara hak dan batil. Pada akhir perjalanan sejarah manusia ini dalam aspek agama, pertama orang meyakini akan munculnya Ratu Adil. Ya. Dari Nasrani mengartikan itu Mesia. Mesia ya. Ya, bahwa pada akhirnya Yesus akan kembali dan menegakkan keadilan di muka bumi. Islam menyebutnya dengan Al-Mahdi. Ya, Imam Mahdi. Aliran kepercayaan dan sebagainya menyebut Ratu Adil ya dan sebagainya. Intinya adalah bahwa hampir semua orang itu meyakini bahwa pada akhirnya dunia ini memerlukan adanya seseorang, satu sosok pemimpin yang turun dan dia memberikan pembelaan terhadap orang-orang yang terzalimi dan menegakkan keadilan. Oke. Ketika kita berbicara aspek agama, maka kita berbicara dari sisi kabar, sisi berita. Ada beberapa berita informasi berkaitan dengan hal ini dalam aspek agama, yaitu tentunya tentang Al-Mahdi, ya, Al-Maud, Imam Mahdi yang dijanjikan. Ini berkaitan dengan perkembangan di Timur Tengah. Ya. Termasuk alamat kemunculan Al-Mahdi itu nantinya ada dinamakan dengan Sufyani, tentara Sufyani. Kemudian ada Al-Yamani. Ini dua ya. Ya. Yamani itu diwakili oleh kekuatan orang yang memiliki keimanan yang kuat. Ya. Di mana dia akan memberikan pembelaan, dukungan dan terlibat di dalam peperangan-peperangan, memberikan dukungan terhadap pihak-pihak yang terzalimi. Ya. Nah, kita tahu bahwa Houthi, saya tidak mengatakan bahwa yang dimaksudkan dalam berita adalah Yamani itu Houthi ya. Houthi. Tetapi tidak salah dong kalau saya berpikir jangan-jangan Houthi nih. Jangan Houthi. Nah, jangan-jangan Houthi. Karena kan ini kan luar biasa nih perkembangan Houthi ini. Kita bisa bayangkan 8 tahun dia diserang oleh dengan koalisi Saudi. Ya, 8 tahun yang didukung penuh oleh Amerika dan Inggris. Dia tidak memiliki kekuatan apapun pada masa itu. Senjata dengan senjata yang begitu sederhana, mereka mampu bertahan. Bahkan mereka mulai melewati garis perbatasan untuk masuk ke Saudi. Sampai kemudian pada akhirnya gencatan senjata. Oke. Begitu gencatan senjata, kita melihat bagaimana sekarang dia melakukan yang dia hadapi sekarang ini Amerika, Inggris, Prancis. Ya, berapa kapal yang dihajar oleh Houthi, kan gitu ya, oleh Houthi. Artinya adalah bahwa kemajuan dan perkembangannya ini begitu dahsyat dan begitu luar biasa, sehingga tidak salah dong kalau kita berpikiran jangan-jangan dia nih yang diberitakan di dalam riwayat. Kemudian Sufyani. Kita tahu bahwa keluarga Bani Umayyah itu dia punya kekuasaan di Damaskus. Ya, di Suriah. Ya, di Suriah saat ini. Waktu itu disebutnya Syam.
Ya. Ya, itu adalah pusat kekuasaannya Muawiyah dan Ingat Syam, ingat sepatu. Allah. ya, saya minum sebentar. Ini tentara Sufyani adalah tentara yang digambarkan di dalam riwayat itu, tentara yang begitu zalim, begitu Iya. dahsyat, kejam dan sebagainya. Kita lihat perkembangan yang terjadi di Syam itu sampai saat ini itu kan dimulai dari adanya isu yang dibangun untuk menjatuhkan Bashar. Ya, Ya, saya tidak mengatakan bahwa Bashar itu mukmin, enggak. ada urusan. Tidak ada urusan dengan itu. Ya. Tetapi siapa sih yang mendorong kekuatan ini untuk menggulingkan bahwa apakah itu dari rakyat? Tidak, bukan dari rakyat. Karena itu digalang dari berbagai tempat. Banyak tentara bayaran. Yang sekarang saja ini Al-Jawlani itu kan ternyata kan warga negara Saudi. Artinya kan bukan Syam, bukan orang Syria. Syria. Ya. Waktu itu ISIS yang Jabhat Nusrah yang tadinya didukung penuh oleh Amerika, tapi kemudian dia dinisbatkan sebagai kelompok teroris, ya, termasuk Jawlani kan termasuk yang dia dikejar oleh Amerika kan, dianggap sebagai teroris. Dan meskipun sekarang didukung lagi oleh Amerika. Itu kan kita bisa membayangkan alangkah dahsyatnya kekejaman dan kezaliman yang mereka lakukan. Ini seperti pasukan barbar yang ingin menciptakan rasa takut dengan melakukan penyembelihan yang begitu luar biasa sadisnya. Dengan menggunakan nama Islam. Dengan menggunakan nama Islam. Ya kan, kemudian menjual wanita dan menjadikan mereka sebagai budak dan sebagainya juga menggunakan nama Islam. Nama Islam itu dilakukan. Itu terus berjalan. Nah, seperti yang tadi Pak Zulfan sampaikan kan itu bertahun-tahun itu. Dan ternyata Bashar Assad bertahan. Ya tentunya di situ ada dukungan negara lain, Iran dan sebagainya. Soviet itu memberikan dukungan. Ya sampai sekarang dalam waktu yang begitu singkat, ini tentunya jelas ada peran Turki. Ya, yang dia memberikan dukungan penuh terhadap HTS, ya kan, Hayat Tahrir Syam, ya, Al-Jawlani, ya, dukungannya Amerika, ya, di mana keberhasilan saat ini yang begitu singkat waktunya jelas sangat-sangat menguntungkan Israel dan mereka tidak pernah berkeinginan untuk berhadapan dan memerangi Israel. Israel dengan bebas sekarang ini masuk kan ke Suriah. Makanya sekarang di Suriah ini muncul gerakan yang disebut dengan Astaghfirullahaladzim, Ulil Bas. Ya, ini satu kelompok yang mereka marahlah dalam tanda petik dari masyarakat terhadap pemerintahan baru karena mereka abai terhadap Israel. Mereka membangun kekuatan untuk berhadapan secara langsung dengan Zionis yang begitu bebasnya masuk ke Suriah. Ya, nah ada berita tentang tentara Sufyani ini dan mereka itu adalah di Syam, sehingga sangat terindikasi bahwa mungkin saja yang dimaksudkan di dalam riwayat itu adalah kondisi Syam saat ini. Nah, peperangan ini akan terus berjalan dan Suriah yang sekarang ini itu akan jatuh. Kemudian Israel juga akan jatuh. Ini kalau dinisbatkan pada riwayat berita dari agama. Israel, Syam akan jatuh. Artinya bahwa peperangan akan terus berjalan. Dan akan semakin kuat.
Dan ini yang menyebabkan runtuhnya pemerintahan Israel dan juga runtuhnya pemerintahan baru Suriah saat ini. Nah, dari situlah kemudian baru akan muncul Imam Mahdi. Ini kalau kita membaca riwayat. Apakah hal itu sangat mungkin terjadi? Sangat mungkin. Karena Hizbullah dengan gencatan senjata itu bukan Hizbullah suka dengan gencatan senjata. Ini tidak ada kaitannya dengan syahidnya Said Hasan dan tokoh-tokoh dari Hizbullah lainnya. Tidak. Ini sama saja seperti zaman masa Imam Khomeini dulu kan. Ketika perang dengan Koalisi. bukan perang dengan Irak. Perang dengan Irak. Dan kemudian ketika PBB memutuskan untuk adanya gencatan senjata, beliau mengatakan saya seperti minum cawan racun ini. Tapi hal yang lebih baik saya harus bersabar. Rasulullah ketika perdamaian Hudaybiyah, itu para sahabat dan sebagainya menganggap ini sebagai kekalahan dan kelemahan. Gitu loh. Tetapi melalui gencatan senjata itu, Fathu Makkah terjadi. Begitu juga dengan Hizbullah. Dia harus menerima gencatan senjata. Tapi bukan berarti bahwa itu membuktikan sebuah kelemahan. Karena kekuatan itu tidak hanya melalui sebuah perang berdarah-darah, diplomat, politik dan sebagainya, bagian daripada itu. Gitu Pak Zulfan. Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Saya kira kita tidak terasa ngobrol-ngobrol ini udah lebih 40 menit ya. Oh ya. Iya, tidak terasa. Itulah kita karena mengalir terus ya. Iya. Memang Pak Zulfan selalu bikin aliran. Asal jangan aliran sesat aja ya. Terima kasih Ustadz Abdullah. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.